Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hassport. Kita mulai dari timnas Indonesia. Setelah melihat pertandingan perdana Piala Asia antara tuan rumah Qatar melawan Lebanon, ini mungkin bagi sebagian masyarakat kita ada yang makin ciut nyali lihat timnas Indonesia. Sebab ada yang berkomentar pasti, sekelas Lebanon aja dibantai loh sama Qatar, gimana timnas Indonesia? Jangan pesimis dulu. Memang jika di atas kertas kita ini memang bisa dibilang tim underdog, tapi belum tentu juga kita akan kalah telak seperti Lebanon saat hadapi Qatar. Sebagai catatan, kita juga pernah loh mengalahkan Lebanon belum lama ini malah, dan kita pun pernah kalahkan Qatar ya, meskipun itu udah lama banget ya, ini di 2004 silam dengan skor 2-1. Dan memang sih saat kami pribadi melihat pertandingan perdana Piala Asia ini, kami pun sempat berpikir, gila, vibes-nya ini Piala Dunia banget nih, tim-tim pasti ngotot banget nih dan hebat-hebat juga, mampu nggak nih timnas kita? Dan wajar kalau kita punya pemikiran seperti itu, sebab kita ini udah terdoktrin atas 4 kekalahan timnas Indonesia di laga-laga terakhir. Kalau kami pribadi tetap percaya selama ada doa dan usaha, keajaiban selalu ada. Dan kami pun tetap optimis Indonesia bisa lolos dari grup ini meskipun sulit dan sangat sulit. Kuncinya bagi timnas Indonesia ya satu, laga lawan Irak ini jangan kalah, apalagi kalah dengan skor yang besar, minimal imbang. Ini udah membuka jalan nih. Lawan Vietnam kita habis-habisan dan harus menang. Nah, jadi saat lawan Jepang kita nggak terlalu kerepotan. Ya cuma itu kuncinya, kita doakan saja. Sintayong sendiri nggak berharap muluk-muluk, apalagi usai permintaan dirinya soal striker seperti Ragnar Uratmangun gagal dipenuhi oleh PSSI. STY hanya berharap pemain timnas nggak gugup yang akhirnya bisa melakukan kesalahan sendiri. Nah, bicara soal Ragnar Uratmangun yang gagal berkasnya diterima oleh DPR RI sehingga belum bisa disetujui oleh DPR RI. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Penyebabnya cuma satu, yakni kelalaian pihak PSSI yang terlambat menyetorkan berkas Ragnar pada presiden untuk ditandatangani. Jadi selama presiden belum tanda tangan, maka DPR nggak akan menerimanya. Makanya waktu itu Hamdan Hamedan ini sempat bilang, orang udah jauh-jauh datang buat daftar, yang bertugas minta tanda tangan ke presiden malah liburan. Ini sih masalah klasik di tubuh PSSI. Ada yang serius kerja, ada yang cuma main-main. Oke, coba dengarkan video ini baik-baik. Arema harus main di Oma. Harus main di rumahnya. Kalau tidak sama juga tercabut rohnya itu. Nah, itu termasuk bentuk perjuangan zaman saya dulu. Tapi sing kudu dimajukno iku bermain di home base-nya. Arema harus main di Oma. Harus main di rumahnya. Kalau tidak sama juga tercabut rohnya itu. Makanya posisinya sekarang ini posisi terdegradasi. Jangan sampai terdegradasi. Gimana menurut kalian? Masih bingung siapa orang ini? Mungkin ada yang kenal, ada juga yang enggak. Ada yang kenal muka tapi nggak tahu nama, iya kan? Dia adalah Jamal Aziz, mantan Esko PSSI di era Lanyala Mataliti dan Edi Rahmayadi. Pria yang lahir di Surabaya ini, setahu kami ya, sudah terlalu banyak kontroversi di dunia sepak bola. Yang paling terkenal dia ini adalah orang yang nggak ingin supporter di Indonesia ini bersatu. Dalam acara Mata Najwa, dia sempat bilang supporter sepak bola itu nggak boleh didamaikan sebab nggak seru. Ini ucapan Jamal kala itu. Ini kan supporter. Supporter itu juga tidak boleh dijinakkan, didamaikan. Karena kalau mereka dijinakkan, didamaikan, tidak semarak.
sepak bola itu. Tidak ada hierarkinya. BTW, Jamal ini pun sempat ditangkap oleh KPK lantaran tersangkut korupsi penyediaan EKTP. Orang ini selama kami berkecimpung di dunia sepak bola dan mondar-mandir di PSSI udah terlalu banyak bikin kontroversi. Dan yang paling jelas itu adalah dengan melemparkan Arema Indonesia ke Liga 3 dan mensahkan Arema FC yang boleh main di Liga 1 di tahun 2015 silam. Di video ini dia bilang Arema harus main di Malang sebab itu rohnya Arema. Tar dulu, Arema yang mana nih? Arema FC. Lalu apa kabar roh dari 135 nyawa? Apa dia senang orang-orang sorak-sorak di Malang sementara keluarga 135 korban Kanjuruhan masih meratapi kepergian anggota keluarganya? Sebenarnya buat kami gini loh ya, oke lah, Arema Indonesia ini sudah terlanjur jadi korban kebusukan orang-orang busuk dalam PSSI kala itu. Dan ini akan sulit diubah, meskipun Arema Indonesia ini punya hak yang lebih dibanding Arema FC untuk tampil di Liga 1. Buat Arema FC sendiri, seandainya saja tim ini tuh punya hati, tentu kami akan respect. Andai saja saat tragedi Kanjuruhan Arema ini bikin keputusan, kami akan vakum di sepak bola untuk satu musim ini dan tak akan ikut kompetisi demi menghargai korban Kanjuruhan. Nah, mungkin kalau ada pernyataan seperti ini dari manajemen Arema FC, mungkin akan banyak yang respect sama Arema FC. Tapi apa? Ini enggak ada seperti itu. Usai tragedi cuma Gilang Widya aja yang bergerak buat menyantuni para korban Kanjuruhan. Sampai-sampai Gilang pun muak dan akhirnya mundur dari manajemen Arema yang dianggap manajemen Arema ini enggak punya hati. Makanya selain Gilang Widya, selebihnya nggak ada tuh kata-kata yang keluar dari manajemen Arema, apalagi dari mulutnya Iwan Budianto. Jadi wajar, bukan cuma masyarakat yang bilang manajemen Arema ini nggak punya hati, bahkan seorang Gilang Widya aja mundur sebab capek dengan tingkah laku manajemen Arema FC. Nah, kalau Gilang Widya aja capek ngelihat tingkah laku manajemen Arema FC, ini orang malah ngotot ngebelain Arema FC. Kami tahu situ mau nyalek kan, makanya nyari simpatik dengan embel-embel sepak bola. Aduh. Oke, ini ada yang berkomentar di video kami. Bang, ex pelatih Persebaya Joseph Gombo jadi pelatih Aston Villa U21 tuh, nggak dibahas. Gombo katanya jelek, tapi kok ditarik ke Inggris buat ngelatih Aston Villa U21? Berarti Gombo pelatih yang cukup hebat dong. Berarti yang salah di diri Persebaya. Lalu apa yang mau dibahas? Apa bahas? Wah, hebat nih Gombo ngelatih Aston Villa U21. Berarti selama ini dasar pemain Persebayanya aja yang nggak bisa menyerap latihan Gombo gitu. Oke, ini pendapat kami pribadi. Yang pertama, Gombo ini kan baru aja diangkat jadi pelatih Aston Villa U21. Ingat, U21 loh ya. Kan belum tahu akan seberapa lama dia di situ. Kan belum tahu, belum ada hasilnya di Aston Villa U21. Kalau dia nanti berhasil di Aston Villa U21, baru kita bisa bilang atau berkomentar. Nah, kalau sekarang ya sama aja buat kami. Yang kedua, di Persebaya, Gombo ini tuh bukan ditunjuk sebagai pelatih loh ya. Catat ya, dia ini bukan pelatih. Sejak awal dia ini ditunjuk sebagai direktur teknik. Gombo melatih Persebaya saat itu karena Persebaya saat itu nggak ada pelatih yang punya lisensi yang memadai. Tapi ketika ditarik atau diistirahatkan sebagai pelatih dan kembali jadi direktur teknik, Gombo ini emosi yang menganggap Persebaya ini nggak menghargai kemampuan dia sebagai pelatih. Padahal kan posisi dia ini bukan pelatih tapi direktur teknik, tapi dia ini menganggapnya Persebaya ini nggak menghargai dia. Yang ketiga, rekor Gombo di klub-klub sebelumnya pun sama dengan di Persebaya. Awalnya jadi direktur teknik, terus ambil alih kursi kepelatihan utama, tapi jeblok. Akhirnya dipecat, sama seperti di Odisha FC, Queensboro, dan lain-lain.
Ini sama semua, awalnya jadi direktur teknik, kepincut melatih tim, tapi jeblok. Artinya apa? Selama jadi direktur teknik, si Gombau ini oke, tapi ketika jadi pelatih kepala, dia ini belum pernah sukses. Yang artinya ada yang salah dengan cara melatih Gombau. Nah, kita akan lihat di Aston Villa U21, akankah serupa atau memang dia punya kemampuan? Ini baru bisa kita komentarin. Dari Persib Bandung ada 3 berita. Yang pertama, ada manajemen baru di Persib, yakni Sandi Tantra sebagai Chief Marketing Officer Persib. Ini nggak usah terlalu dibahas ya, dia ini emang udah terbiasa atau jago ngelobi sponsor buat datang. Jadi tugasnya Sandi ini cuma untuk nyari sponsor dan pemasukan atau pemasaran penjualan Persib. Yang kedua, yang berharap Omid Nazari balik ke Persib ini nampaknya akan pupus. Omid mengaku sudah nggak mungkin bisa kembali ke Persib dengan alasan yang nggak bisa dijelaskan. Omid mengaku masih ingin kembali ke Persib. Ini terbukti di postingan atau di profil Instagramnya, dia ini masih memakai jersey Persib. Tapi di Instastory-nya Omid ini menuliskan, terkadang apa yang kita harapkan tak bisa sejalan dengan kenyataan, yang kami pun nggak tahu apa artinya. Kumaha Dramang Boboto. Apakah Omid ini sebenarnya ingin kembali ke Persib tapi manajemen Persib terlanjur sakit hati? Sebab saat itu Omid udah diperpanjang kontrak tapi tiba-tiba memutuskan kontrak secara sepihak. Entahlah, kami pun nggak tahu. Yang ketiga, Persib resmi melepas Tyrone Del Pino ke klub Thailand Ratchanburi FC. Tapi kita akan lihat apakah Tyrone ini di negeri gajah ini akan kembali garang. Kalau Tyrone ganas lagi di negeri gajah atau di Liga Thailand, berarti ada yang salah di Persib. Sementara untuk Sato, kami belum mendapatkan info yang valid, tapi yang pasti Sato udah kembali ke Bandung. Ini terlihat di instastory-nya yang berada di rumahnya Nick Wipers. Ada rumor yang berkembang jika Sato akan tetap latihan di Persib sebab masih ada kontrak di Persib dan membantu Boyan Hodak dalam melatih para pemain Persib sambil menunggu ada tim yang mau meminjam Sato. Di sini artinya Hodak ini sebenarnya nggak puas sama Beltrame dan andai saja Liga 1 ini pakai 7 pemain asing, mungkin Sato tetap masuk. Pertanyaannya adalah kalau memang Hodak ini nggak puas sama Beltrame, kenapa melepas Levy? Ya karena kontrak dan mungkin aja ada permasalahan dengan JDT. Tapi kalau dari gestur Umuh Muhtar saat gathering Persib ini murni kesalahan Teddy Cahyono. Tapi apa itu? Kami pun nggak pernah tahu. Dari Persija Jakarta, di tengah sulitnya Persija mendapatkan tanda tangan Matius Pato sebab selain Persija ada puluhan klub di Liga 1 dan liga lain yang mengincar Pato. Ada kabar Persija akan memulangkan 3 pemain asingnya ya yang sempat dilepas. Uniknya 3 pemain ini Thomas Dolo yang melepas, yakni Yusuf Helal, Michael Kermencik dan Makan Konate. Kermencik dilepas kala itu lantaran sakit-sakitan. Konate dilepas lantaran kalah bersaing dengan Hanno Behren. Sementara Yusuf Helal dilepas lantaran cedera. Tapi itu alasan manajemen Persija loh ya waktu itu. Padahal faktanya 3 pemain ini tuh pergi dari Persija lantaran 3 pemain ini tuh ogah gajinya ditunggak oleh Persija. Sebab Persija kala itu tiap punya duit ya harus nyicil utang ke Simic. Apalagi kala itu Persija kesulitan mendapatkan sponsor. Kalau Makan Konate sih bisa diambil secara gratis, tapi ingat agennya Konate ini mata duitan loh. Dia ini nggak bakalan mau pemainnya ini ditunggak gaji atau nggak sesuai dengan nilai kontrak. Kalau Yusuf Helal masih berpeluang didapatkan sebab Jackmania pun nggak ada masalah dengan Bang Ucup. Tapi kalau Kermencik agak susah nih, sebab Jackmania ini banyak yang nggak suka sama Bang Botak ini. Sementara buat mendapatkan Pato dan Nguyen Quang Hai ini pun agak sulit sebab selain gajinya yang juga selangit, para pemain ini pun belum tentu mau ke Persija. Tapi ya kita lihat nanti. Yang pasti Thomas Doll cuma berharap Almeida sembuh dan bisa diandalkan di sisa kompetisi ini.